Selamat datang kembali. Hari ini kita mau langsung nih bahas satu momen yang lumayan penting ya, soal interaksi antara pemerintah dan DPR kita. Iya, ini dari berita kompas.com kan ya, yang tanggal 12 November 2025 itu. Betul, fokusnya itu ke Kepala Badan Gizi Nasional, BGN, Pak Dadan Hindayana, yang sempat ditegur DPR. Gara-garanya soal prosedur minta anggaran. Soal prosedur anggaran ya, penting ini. Penting banget. Nah, kita mau coba bedah bareng nih. Gimana sih alur birokrasi yang benar? Terus kenapa kejadian ini tuh penting buat kita semua tahu? Apalagi kalau Anda tertarik sama cara kerja pemerintahan kita gitu. Oke, menarik. Jadi gini, ceritanya waktu rapat sama Komisi IX DPR, BGN ini yang dipimpin Pak Dadan itu bilang kalau mereka butuh anggaran belanja tambahan, ABT. Jumlahnya lumayan gede loh. Berapa itu? Totalnya sekitar 28,6 triliun. Nah, di dalamnya itu ada dana sekitar 14,1 triliun yang di luar dana buat bangun sentra pangan dan gizi, SPPG, di daerah terpencil. Wah, besar juga ya kebutuhannya. Terus? Nah, rencananya Pak Kepala BGN ini yang bikin kaget. Beliau itu rencananya mau ajukan ini ke Kemenkeu dulu, ke tempatnya Pak Purbaya Yudisadewa. Oh, ke Kemenkeu dulu. Iya, baru setelah Kemenkeu setuju, rencananya mau lapor ke DPR. Alasannya sih katanya waktu dari Kemenkeu mepet banget gitu. Waduh. Nah ini nih, rencana ini yang langsung bikin DPR bereaksi keras ya pastinya. Betul, kenapa tuh emangnya? Iya, karena langkah yang diusulkan itu, gimana ya bilangnya, secara mendasar itu kebalik. Logika mekanisme anggaran negara kita nggak gitu. Kebalik gimana maksudnya? Hak budget, fungsi anggaran, itu kan ada di tangan DPR. Seharusnya persetujuan DPR itu jadi kunci awal. Sebelum lembaga kayak BGN ini bawa proposal anggaran ke Kemenko yang tugasnya kan sebagai bendahara negara. Oh, oke. Ini bukan cuma soal formalitas ya, tapi ini inti dari prinsip checks and balances. Jadi DPR itu mastiin dulu rencana penggunaan uang negara ini udah pas atau belum sama prioritas dan aturan, baru Kemenko bisa proses. Oh, jadi ini bukan cuma soal urutan langkah ya, tapi lebih ke wewenang dasar DPR yang bisa jadi kayak dilewatin gitu ya? Tepat sekali. Makanya nggak heran kan pimpinan Komisi ILEX kayak Ibu Nihayatul Wafiroh sama Ibu Putisari itu langsung interupsi. Langsung potong gitu ya? Iya, mereka tegas banget ngingetin kalau BGN itu harusnya minta persetujuan DPR dulu, baru proposalnya dibawa ke Kemenko dengan bekal surat persetujuan dari DPR itu. Sampai nanya soal pemahaman tim BGN-nya juga ya, kalau nggak salah. Betul, sampai muncul pertanyaan kritis. Ini tim BGN paham nggak sih mekanismenya? Ada kekhawatiran juga kalau tanpa restu DPR, usulan itu bisa mental ditolak gitu aja sama Kemenkeu. Masuk akal sih kekhawatirannya. Nah, kalau kita lihat dari kacamata yang lebih besar nih, kejadian ini jadi kayak studi kasus yang menarik loh. Ini bukan cuma masalah teknis administrasi biasa. Terus apa dong? Ini nunjukin betapa mungkin rentangnya ya, pemahaman soal prosedur dasar ketatanegaraan kita. Bahkan ini terjadi di tingkat pimpinan lembaga loh. Iya juga ya. Padahal kan patuh sama alur ini tuh fondasi penting buat akuntabilitas, buat pengawasan penggunaan dana publik. Kalau ada kesalahpahaman mendasar kayak gini, ya bisa berabe nanti ke tata kelola anggarannya secara umum. Oke. Terus menghadapi teguran atau koreksi yang lumayan keras itu, gimana respon dari Kepala BGN-nya Pak Dadan? Responnya cukup cepat sih waktu itu. Beliau langsung bilang akan perbaiki langkahnya. Oh gitu. Ya, beliau menyatakan akan segera kirim surat permintaan pengajuan anggaran secara resmi ke Komisi 9 DPR dulu. Berharap bisa dibahas secepatnya ya sesuai prosedur yang benar gitu. Syukurlah kalau begitu ya, ada kesadaran untuk memperbaiki. Nah, jadi apa nih makna penting yang bisa kita atau Anda para pendengar ambil dari cerita ini? Poin utamanya sih penegasan lagi ya soal alur vital pengajuan anggaran negara kita. Yaitu tadi, restu DPR itu gerbang awal. Harus lewat situ dulu sebelum ke Kemenko. Titik. Oke, clear ya. Jadi restu DPR dulu baru ke Kemenkeu. Betul. Dan lebih dari itu, kejadian ini kan ngasih kita gambaran nyata ya, gimana mekanisme pengawasan anggaran itu bekerja di lapangan. Sekaligus, menggarisbawahi lagi betapa krusialnya pemahaman prosedur buat pejabat publik.
Ini bukan sekedar aturan main biasa ya, tapi soal menghormati peran konstitusional masing-masing lembaga negara gitu ya? Nah, itu dia, penghormatan pada peran masing-masing. Sip. Oke, Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan lanjutan yang menarik buat Anda renungkan sendiri. apa tuh? Kejadian koreksi publik terhadap prosedur yang bisa dibilang sangat mendasar ya soal anggaran ini, kira-kira ini menimbulkan pertanyaan apa ya di benak Anda soal kesiapan kapasitas internal, atau mungkin soal pembekalan buat badan-badan pemerintah kita? Kapasitas internal dan pembekalan ya? Ya, khususnya mungkin buat lembaga yang relatif baru atau yang baru direstrukturisasi kayak BGN ini kan, kesiapan mereka waktu harus menjalankan fungsi inti negara sepenting penganggaran ini gimana? Gitu. Wah, iya juga ya. Jadi refleksi soal kesiapan sistemik kita secara keseluruhan. Menarik. Oke, Dan yang terakhir yang disampaikan oleh teman-teman, Bapak jangan membuat kami bingung dengan narasi 171T. Saya sampai minta tim saya di TA ini bongkar seluruh bahan rapat, bongkar seluruh kesimpulan kita rapat dengan BGN yang mengatakan kita ada penambahan 100 triliun. Karena ini kaitannya dengan tanggung jawab kita ke masyarakat. 100 triliun. Dan akhirnya saya sampai minta bukan hanya sekali Pak, 2 kali. Takutnya ada yang terselip. Tidak ada Bu, oke kalau si A, contoh Mbak Pipit bilang tidak ada, saya minta Mbak Iva, coba Iva bisa jadi Iva Pipit keselip, Iva tak suruh nyari, Denny tak suruh nyari, semua saya suruh nyari. Karena satu-satu takutnya keselip, ternyata tim kita tidak menemukan bahwa kita ada rapat penambahan 100T. Memang sempat ada muncul, waktu itu ada penambahan 100T, tapi ketika kita rapat ternyata di bahan rapat Bapak tidak ada permintaan penambahan 100T. Jadi kalau Bapak akan bilang bahwa akan mengembalikan ke Pak Purbaya, berapa T? 90 sekian T, itu kita bingung duit dari mana. Padahal setiap penambahan anggaran itu kan harus lewat persetujuan dari Komisi 9 Pak. Jadi kalau ada narasi 171, padahal kita ini yang kita sepakati 71, hanya 71T, itu yang untuk programnya itu 51, yang lainnya adalah dukungan manajerial, manajemennya kan begitu. Ini saja manajemen baru terserap 36,23T, tersedia anggaran 49,97T, lalu kebutuhannya 14,53T. Baru digedok anggaran kemarin udah minta lagi 14,53T. Untuk kebutuhan daerah terpencilnya mana kami juga tidak tahu. Nah ini yang perlu diperjelas Pak. Karena kita juga punya tanggung jawab untuk menjelaskan ke masyarakat anggaran ini seperti apa. Kita ini Komisi 9 komisi yang sekarang ini paling disoroti oleh kawan-kawan dari Komisi 1 sampai Komisi 13, karena anggarannya paling banyak di sini ini Pak. Karena semua berasumsi bahwa efisiensi yang ada di seluruh kemitraan dan di seluruh seluruh kementerian ini larinya ke BGN. Kita tidak ada yang tidak mendukung program ini. Saya selalu bilang program ini adalah salah satu program yang menjadikan turun anggaran APBN yang langsung kepada masyarakat tanpa ada tendeng aling-aling, langsung dari Kemenkyu langsung ke mitra dan itu langsung dinikmati masyarakat. Kalau anggaran ke pendidikan itu masih berupa bangun sekolah, itu masih ke pihak sekolah, pihak kontraktor dan sebagainya. Tapi ini langsung dinikmati oleh masyarakat. Saya selalu mencontohkan masyarakat. Coba kalau suatu saat Presiden mengatakan hari ini seluruh masyarakat, seluruh penerima MBG harus makan telur. Lauknya telur, berarti kalau sudah nanti penerima 80 juta, berarti negara Indonesia membutuhkan 80 juta telur dalam waktu 1 hari. Terlebih tadi juga kalau memang ada nomenklatur baru dengan adanya pergeseran program, itu semua harus dilaporkan ya. Apalagi kalau sampai ada tambahan anggaran. Ya, tambahan anggaran berapapun itu harus memang melalui Komisi 9 seharusnya. Kemarin saja Kementerian Tenaga Kerja ada tambahan 144 miliar di bulan Oktober pertengahan kita
rapat dulu baru program itu bisa jalan gitu. Jadi ke depan saya berharap kalau memang ada pergeseran ataupun juga ada tambahan anggaran, ini bisa segera dilaporkan ke Komisi 9 Pak Kepala. Dan yang selanjutnya juga terkait dengan kebutuhan tadi terhadap SDM pemenuh supporting di dalam program makan bergizi gratis ini, di mana terjadi kelangkaan, itu benar ya, kelangkaan tadi disampaikan Bu Nini, baik kepala juru masak ataupun juga ahli gizi ya. Saya mendapatkan laporan ahli gizi ini belum lulus saja udah di booking istilahnya gitu ya, oleh mitra-mitra ataupun juga SPPG karena memang ya artinya kan jumlahnya nggak sebanding nih ya antara ahli gizi yang ada. Ini sebelumnya saya sudah pernah singgung juga di dalam rapat Kemenkes, antara ahli gizi yang ada dengan jumlah kebutuhan di dalam program MBG. Apalagi sekarang ya tadi dengan kelangkaan ya, ini prinsip supply demand lagi ya, langka, akhirnya mereka membanding-bandingkan dan banyak yang akhirnya meng-up gajinya ya, banyak yang ya bisa dibilang di luar kewajaran lah ya, karena memang akhirnya tinggi-tinggian bayaran ya supaya SPPG bisa operasional, dan ini dibebankan kepada mitra ya, karena kalau dimasukkan ke dalam struktur yang struktur penggajian yang memang ada di dalam biaya operasional SPPG itu nggak masuk ya, itu yang terjadi hari ini. Jadi harus dicarikan solusi, saya kira ya, coba dikoordinasikan, saya kira mungkin dengan Kementerian Pendidikan ataupun juga dengan Kementerian Kesehatan ya, sebenarnya berapa sih jumlah ahli gizi kita hari ini ya, atau mungkin juga ya bisa dibuka ya peluang dengan ahli kesehatan masyarakat ya, ahli kesehatan masyarakat yang juga punya keilmuan ya. Setahu saya Kesmas itu punya juga kurikulumnya, udah dibekali juga dengan ilmu gizi, dibekali juga dengan kesehatan lingkungan, sanitasi, makanan, minuman gitu ya. Jadi keilmuannya juga mendukung saya kira di dalam program makan bergizi gratis. Yang selanjutnya terkait dengan insentif Pak Kepala, insentif untuk dapur yang berstandar. Ini pemilihan narasinya juga agak membingungkan, kesannya banyak yang nggak berstandar, justru gitu kan akhirnya ya. 6 juta untuk dapur yang berstandar ya. Nah ini memang berapa gitu, kalau memang ada standar-standar yang seperti apa ya, perbedaannya seperti apa, apakah dari luas wilayah ada yang 400, ada yang 300, atau mungkin ada yang cuma 200 ya, apakah semuanya pada akhirnya juga rata 6 juta ya, karena kan ya tadi sudah disinggung juga nilai investasinya ini pasti berbeda-beda ya, antara yang memang membangun besar atau mungkin yang hanya menyewa bekas rumah makan dan lain sebagainya. Jadi ini juga harus diperjelas, terutama juga terkait dengan regulasinya ya, artinya regulasinya harus clear. Tentu mitra ataupun siapapun masyarakat ya akan berlomba-lomba mungkin ya, akan berlomba-lomba untuk menjadikan SPPG-nya ini menjadi yang terbaik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.